Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya Eva Suptina Purba, mahasiswa IAKN Tarutung dengan NIM 210101150 dari grup D semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul NPDK. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Dengan kata lain, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalamannya sebelumnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif. Tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif yaitu Jan Piaget. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahap, yaitu asimilasi, akomodasi, dan akuilibrasi atau keseimbangan. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Pengetahuan seorang anak akan terbentuk dan selalu berkembang melalui 4 proses, yaitu 1. Skemata, struktur kognitif, dan dengannya seorang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua, asimilasi, proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seorang anak memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skema atau perilaku yang sudah ada. Yang ketiga, akomodasi, proses pembentukan skema atau skrena. Konsep awal sudah antara skema yang digunakan dengan lingkungan yang direspon sebagai hasil ketetapan akomodasi. Yang keempat, akuilibrasi, keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatakan pengalaman luar dengan struktur dalamnya skema. Selanjutnya, menurut Piaget ada 4 tahapan perkembangan kognisi siswa, yaitu yang ke-1, tingkat sektor imotor 0-2 tahun. Yang kedua, tahap reforasional 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap contraction operation 7-11 tahun. Tahap informal operation 11 tahun ke atas. Piaget dikenal dengan teori cognitive development. Ada 3 tahap utama pembelajaran yang dikemukakan olehnya, yaitu sebagai berikut. 1. Belajar aktif. Yang kedua, belajar lewat interaksi sosial. Yang ketiga, belajar lewat pengalaman sendiri. Tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif yaitu David P. Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pembelajaran atau instruksional konteks sebelum didefinisikan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa event organizes. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar siswa. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Pengolahan otak manusia menurut sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengaturan awal atau event organizer. Yang kedua, diferensiasi preferensial. Yang ketiga, belajar superordinat. Yang keempat, penyesuaian interaktif. Yang
ketiga yaitu tokoh Brunner. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagai berikut. Melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Siswa diberi suatu informasi umum dan diminta untuk mencari contoh-contoh khusus dan konkret yang dapat menggambarkan makna dari informasi tersebut. Proses belajar ini berjalan secara deduktif. Keuntungan belajar menemukan adalah yang satu, menimbulkan rasa ingin tahu siswa, dapat memotivasi untuk menemukan jawaban-jawaban. Yang kedua, menimbulkan keterampilan memecahkan masalah secara mandiri dan mengharuskan untuk menganalisa memanipulasi informasi. Kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif. Kelebihan teori kognitif. 1. Pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa sehingga kemampuan siswa tidak terlalu dipaksakan. Hal demikian sebagai wujud penghargaan bahwa masing-masing siswa memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga pendekatan dalam pembelajarannya pun harus berbeda-beda. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center yang mengakibatkan dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pembelajaran yang membosankan. Kelemahan teori belajar kognitif. 1. Bentuk pendisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus respon berakibat pada melemahnya disiplin siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh guru yang tidak mengenal manajemen kelas baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya, implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. B. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. C. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat dipentingkan karena hanya dapat mengaktifkan peserta didik, maka proses asimilasi dan komodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Sekian dari hasil penjelasan dan pembahasan saya tentang teori belajar kognitif. Sekian dan terima kasih. Shalom.